Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya akan menjelaskan panduan tugas praktik untuk mata kuliah Math Kuanti ya, yang memang ini dikhususkan teman-teman mahasiswa semester 6 di kelas A, PPI tahun 2023. Nah, adapun isi daripada paparan ini terdiri dari pendahuluan, tujuan tugas, sampai kemudian penilaian. Nah, dalam pendahuluan saya sampaikan bahwa penelitian dosen saat ini itu harus melibatkan mahasiswa ya sebagai bahan pembelajaran teman-teman secara langsung agar ketika nanti mau skripsi itu sudah siap. Dan juga memang ada kebutuhan akreditasi program studi itu salah satu indikatornya ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Dan kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelitian dan juga tentu sudah melibatkan mahasiswa di angkatan 2021 atau sekarang semester 4, itu kebetulan mahasiswa bimbingan akademik saya, dan kebetulan juga karena teman-teman dalam konteks ini sedang belajar mata kuliah kuarti, jadi sekaligus saya ajak untuk terlibat dalam penelitian ini, namun hanya salah satu aspek saja di bagian teknik pengambilan sampling, sementara di yang lainnya tentu teman-teman tidak ikut gitu ya. Karena cukup lama penelitian ini, yang mana sudah saya rencanakan atau siapkan sejak tahun 2022 ya, tepatnya di bulan November. November, Desember, Januari, dan sampai sekarang. Dan sekarang itu sedang pengambilan data. Untuk itu, sekalian, karena perkuliahan Medlit itu sebagai tools ya, jadi diharapkan memang lebih banyak praktik daripada teori. Tentunya tujuannya agar teman-teman itu siap dan terampil dalam melakukan penelitian skripsi nanti. Gitu. Walaupun nanti misalkan mau kuali, tetap sekali lagi bahwa karena teman-teman sekarang sedang belajar kuanti, maka memang tujuannya teman-teman harus siap dan terampil dalam melakukan penelitian kuantitatif begitu. Nah, yang ketiga, karena minggu kemarin ya, tepatnya tanggal 2, 2, 3 itu kan libur ya, artinya tanggal merah itu cuti bersama, dan kita memang nanti ada tugas praktik setelah UTS atau sebelum UAS itu, daripada nunggu nanti dan bertepatan sekarang itu sedang melakukan pengambilan data sayanya gitu ya, penelitian saya, maka dimajukan gitu agar kemudian teman-teman juga bisa mengisi waktu libur kemarin ya walaupun 2 hari, tapi intinya perkuliahan yang libur kemarin itu bisa diisi dengan tugas praktik ini. Nah, tujuannya apa sih? Yang tentu yang pertama adalah teman-teman mengetahui, memahami, dan mengalami proses pengambilan sampel atau responden itu seperti apa sih, atau pengambilan data di responden itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman mampu melakukan pengambilan data pada sampel di dalam penelitian kuantitatif ya. Dalam hal ini survei. Kenapa sih survei? Karena mengambil itu hanya sebagian dari anggota populasi. Kalau diambil semua, itu namanya populasi gitu, ataupun sensus istilahnya. Jadi kalau teman-teman dengar sensus, berarti sebetulnya semua anggota populasi diambil datanya. Kalau survei itu hanya sebagian saja di anggota populasi. Nah, kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan kesekian ya, saya lupa tepatnya. Yang ketiga, teman-teman siap dan mampu menyusun skripsi nanti dengan kuantitatif begitu. Jadi sekarang belajar secara langsung seperti apa pengambilan data. Nah, instruksinya seperti apa? Yang pertama, teman-teman nanti menghubungi responden yang sudah saya siapkan ya. Daftarnya terlampir, saya tunjukkan juga. Minimal 3 orang. Jadi nggak boleh kurang. Jadi minimal 3 orang. Satu mahasiswa minimal 3 orang responden dihubungi untuk mengisikan kuesioner yang sudah disiapkan juga. Nah, nanti teman-teman juga menuliskan nama teman-teman pada bagian kolom mahasiswa yang menghubungi. Nanti saya akan tunjukkan contoh tabel di mana teman-teman harus mengisi namanya di tabel tersebut. Nah, kemudian tentunya ada indikator penilaian yang memang disiapkan secara objektif ya, agar teman-teman yang memang lebih semangat tentu nilainya lebih baik daripada yang katakanlah ya agak santai atau agak malas-malasan begitu. Nah, yang kedua, pastikan responden yang dihubungi teman-teman itu betul-betul mengisi ya, dan mengisinya itu sendiri, artinya tidak diwakili orang lain ataupun tidak diisi oleh teman-teman gitu kan. Karena itu kesalahan yang bisa merusak data penelitian yang sudah dilakukan. Dan itu akan ter-cross check nantinya, karena ada cara-cara untuk meng-cross check ini benar gak diisi oleh responden atau diisikan oleh orang lain, termasuk oleh teman-teman yang menghubungi. Nah, ini jadi sekali lagi, teman-teman yang menghubungi pastikan yang mengisi itu adalah responden, bukan teman-temannya. Nah, yang ketiga,
tentunya setiap mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas praktik ini. Artinya begini, teman-teman itu bisa menentukan siapa aja responden yang akan dihubungi. Dia bisa memilih nih, siapa cepat dia boleh memilih gitu kan. Dan tentu yang terakhir itu biasanya sisa-sisa lah istilahnya begitu. Dan berapa nilai yang akan ditargetkan untuk dicapai. Nanti ada indikator penilaiannya. Nah, tenggat waktunya tentu tanggal 5 April ya, hari Rabu jam 23.59 WIB. Itu sekitar 2 minggu, 2 minggu lah dari sekarang gitu. Jadi pastikan tidak lewat dari deadline ini. Nah, penilaiannya indikatornya seperti ini. Ketika teman-teman kan minimalnya ngambil 3 responden ya, ataupun menghubungi dan memastikan 3 responden tersebut mengisi gitu. Nah, ketika teman-teman berhasil menghubungi 3 responden dan responden tersebut mengisi, maka nilai teman-teman 78 untuk nilai tugas praktiknya. Kalau teman-teman menghubungi 4 responden dan berhasil mengisi kuesioner responden tersebut, maka nilai teman-teman 80. Nah, kalau 5 responden, nilai teman-teman 85. Jadi pastikan teman-teman akan berusaha akan mencapai nilai berapa gitu. Jadi di sini indikatornya. Silahkan. Baik, adapun terkait daftar responden, nah ini sudah saya siapkan. Nanti ini akan saya share ke email teman-teman. Yang jelas teman-teman nggak bisa otak-atik nomor handphone yang sudah ada di sini. Teman-teman hanya bisa menuliskan nama teman-teman di bagian ini, nama yang menghubungi gitu. Yang jelas cara membaca ataupun cara mengisinya nanti teman-teman satu orang kan tadi minimal 3 ya. Misalkan si A itu mau menghubungi yang ini 1 2 3. Ya sudah di sini tulisnya, tulis nama teman-teman misalkan AA. Nah, sehingga yang lainnya nggak bisa mengisi yang di sini karena sudah diisi oleh si A ini begitu. Nah, begitupun yang lain mau diacak deh yang ini karena mungkin temennya itu pun nggak masalah gitu, nggak harus berurut seperti ini ya. Jadi boleh ngacak seperti ini. Yang jelas minimal 3, maksimal 5 gitu. Boleh 5 juga gitu. Nah, kalau 6 tentu kalau 6 insya Allah akan ada reward lah dari saya, bukan nilai tentunya kalau 6 ya. Nah, yang jelas ini ada fakultasnya itu ya. Ini fakultas adab itu 24 mahasiswa. Yang jelas daftarnya di sini nih. 1 sampai 24. Ini nomornya silahkan dihubungi, ini namanya, ini fakultas adab. Nah, kemudian ini kan tim 1 ya. Jadi hubungi di tim 1 dulu nih. Jangan menghubungi tim 3. Apalagi tim 5 ya. Nah, tim 5 ini nggak ada nomornya juga. Ini belum saya cari. Nah, ini untuk fakultas adab ada 24. Untuk fakultas dirosat Islamiyah ada 5. Fakultas dakwah ada 33. Kemudian fakultas syariah hukum ada 20. Fakultas usuluddin ada 14. Silahkan kalau teman-teman punya teman dari fakultas lain. Intinya masing-masing mahasiswa itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk menghubungi minimal 3, maksimal 5, tapi juga boleh lebih dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan memantau proses pengambilan data teman-teman ini. Tentunya sekali lagi pastikan teman-teman menghubungi dan melakukan proses pengambilan data ini dengan baik dan benar ya. Nggak ada istilahnya curang atau ngisi sendiri dengan email berbeda dan seterusnya. Itu nggak boleh dan akan ketahuan. Kalau ketahuan seperti apa? Tentu ada sanksi. Salah satunya bisa jadi nilainya 0 begitu. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan selamat berpuasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.